Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pagi ini kembali lagi kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur ya Tuhan, sepanjang malam hingga pada pagi hari ini kami bisa bangun tidur kembali, dan kami bisa diberikan kekuatan, diberikan kesehatan. Kami bisa menghirup udara yang segar. Terima kasih Bapa. Semua itu bukan karena kuat dan hebat kami, melainkan karena kasih Tuhan. Pagi ini ada kesempatan yang sangat luar biasa. Kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolong Bapa buka hati dan pikiran kami, supaya firman yang kami renungkan kami dapat mengaplikasikan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu penuh dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Namun kita hanya membaca ayat 1 dan 2. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Tema yang saya berikan untuk kita renungkan bersama yaitu kunci kebahagiaan yang sejati. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kebahagiaan sejati adalah kondisi internal yang datang dari dalam hati, bukan dari hal-hal eksternal seperti kekayaan atau pencapaian. Kebahagiaan ini sumber dari rasa syukur, kedamaian batin, hubungan yang sehat dengan sesama, serta terutama dari kedekatan spiritual dengan Tuhan. Kebahagiaan sejati tidak akan goyah oleh kesulitan, melainkan terbentuk dari pilihan dan keputusan diri untuk hidup sesuai prinsip-prinsip moral dan spiritual. Dalam nats kita hari ini, pemazmur memberikan dua gambaran tentang kunci kebahagiaan yang sejati. Yang pertama adalah tentang jalan yang ditempuh, dan yang kedua adalah hubungan dengan jalan yang ditempuh tersebut. Ukuran kebahagiaan yang sejati terletak pada jalan yang ditempuh oleh setiap orang, dan bukan pada apa yang dia miliki. Dikatakan bahwa orang yang berbahagia adalah mereka yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dengan kata lain, apapun yang dia miliki, sebanyak apapun keturunannya, dan setinggi apapun jabatannya, yang dapat memberikan kebahagiaan baginya hanya apabila dia hidup menurut kehendak Tuhan. Contoh yang bisa kita lihat di dalam kehidupan ini, ada banyak orang yang memiliki harta berlimpah, fasilitas yang mewah dan memadai, memiliki pasangan yang cantik atau ganteng, namun tidak menikmati kebahagiaan yang sejati. Sebaliknya, banyak orang yang hidupnya sederhana tetapi menikmati kehidupan dalam damai dan rasa bahagia, sebab kunci kebahagiaannya adalah hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, tidak ikut-ikutan dalam gaya hidup duniawi yang tidak benar. Pemazmur menyebutkan gambaran yang kedua yang dianalogikan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Hal ini menunjukkan bahwa pohon itu tidak akan mengalami kekeringan layu daunnya karena kekurangan air, karena berada di tepi aliran air, bahkan yang akan menghasilkan buah pada musimnya, yang menunjukkan bahwa keadaan pohon itu subur dan bertumbuh. Segala sesuatu yang dilakukan akan berhasil karena diberkati oleh Tuhan. Hal ini berbeda dengan orang-orang fasik. Hidup orang fasik seperti sekam yang ditiupkan angin,
tidak akan tahan dalam penghakiman, bahkan tidak bertahan dalam perkumpulan orang benar. Hidup orang fasik kelihatannya hebat, kelihatannya baik-baik saja, tetapi sesungguhnya tidak kokoh, dengan mudah dapat tertiup angin. Hidup orang fasik kelihatan kuat di permukaan, tetapi sesungguhnya keropos di dalamnya. Ini juga menjadi pembelajaran bagi kita untuk tidak tertarik dengan kehidupan orang fasik yang sepertinya enak itu, sebab sesungguhnya hidup mereka tidak berarti. Mereka hidup dalam kebahagiaan yang semu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita orang percaya yang sudah dibenarkan di dalam Kristus Yesus melalui penebusan yang dilakukannya di kayu salib terhadap dosa-dosa kita, tentu saja kita merindukan kebahagiaan yang sejati. Harta, jabatan, keturunan tidak dapat memberikan kebahagiaan yang sejati bagi kita. Namun kita harus menyadari bahwa kunci kebahagiaan terletak pada jalan hidup yang kita tempuh, yaitu jalan orang benar yang berjalan di jalan Tuhan, bukan di jalan orang fasik. Percayalah, dengan berjalan di jalan Tuhan dan tidak berkompromi dengan kefasikan, kita akan menikmati kebahagiaan yang sesungguhnya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, semua orang tentu menginginkan kebahagiaan di dalam hidupnya. Namun ada banyak sekali kebahagiaan yang hanya bersifat semu, serta hanya terlihat bahagia dari luarnya saja, tetapi tidak dengan hati atau batin. Pemazmur melalui nats ini menerangkan bagaimana sesungguhnya kebahagiaan itu dan apa yang membuat orang benar berbahagia. Hidup menjadi pribadi yang benar, yang melakukan firman Tuhan dan yang berjalan di jalan Tuhan bukanlah sesuatu hal yang mudah. Melalui renungan ini, kita diingatkan untuk senantiasa berseru kepada Tuhan agar dikuatkan melakukan dan menjalani kehidupan sebagai orang yang benar, sehingga kita boleh merasakan kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan hidup di dalam Tuhan yang tidak merasakan kekeringan, kegersangan rohani. Selalu diberkati Tuhan melalui pekerjaan yang kita lakukan. Oleh karena itu, meskipun hidup menjadi orang benar seturut dengan firman Tuhan itu tidak mudah, karena banyaknya cobaan, masalah, pergumulan yang akan dihadapi silih berganti. Ingatlah bahwa kita akan merasakan kebahagiaan di dalam Tuhan, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Bapa, biarlah firman-Mu itu bukan begitu berlalu saja, melainkan firman-Mu itu kami dapat mengaplikasikan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu. Saat ini kami kembali mau menjalani setiap aktivitas kami. Bapa, tolong pimpin dan bimbing kami, sehingga apapun yang kami lakukan hanya untuk mempermuliakan nama-Mu saja. Di dalam nama-Mu Bapa, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.